Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Kembali kita bisa hadir, dilangkahkan kakinya oleh Allah dalam majelis yang mulia, majelis ilmu, majelis zikir, majelis silaturahim. Mudah-mudahan hadirnya kita, langkah kaki dicatat sebagai ibadah, laan nafas kita dicatat sebagai tasbih kepada Allah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, rasanya kita ketika ngaji belajar seperti ini betul-betul terbebas daripada apa yang Allah sindirkan kepada kita melalui apa yang diperbuat oleh kaum Bani Israel terhadap kitab-kitab Allah yang diberikan kepada mereka. Jadi kaum Bani Israel itu kan kaum yang paling banyak diturunkan kitab. Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Tapi mereka itu terhadap kitabnya sendiri aja ummi, nggak bisa baca. Padahal diturunkan dengan bahasa mereka, dengan lahjah dan dialek mereka. Tapi mereka itu terhadap kitabnya itu ummi. Ini disampaikan Allah di dalam Al-Quran, minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun. Kata Allah, minhum ummiyun, mereka itu orang-orang Yahudi Nasrani, ummiyun, mereka itu ummi, gak bisa baca. Ya mending kita lah, masih ada alasannya. Jadi kalau nggak bisa baca, nanti alasan sama Gusti Allah, Qur'annya pakai bahasa Arab Gusti. Jadi masih ada alasannya. Tapi mereka, kitabnya diturunkan dengan bahasa mereka, tapi mereka itu ummi. Kalau ummi nggak bisa baca, maka yang terjadi apa? La ya'lamunal kitab, pasti nggak akan tahu tentang isi Alkitab. Illa amaniyya, kecuali hanya menduga-duga saja, kecuali hanya ngarang-ngarang saja, ketok goyong ini. Nah ini ayat sejatinya. Kalau kita tahu gramatika Quran, itu Gusti Allah janjane lagi menampar kita yang diberikan oleh Allah Quran, tapi nggak bisa baca. Nah ini Allah menampar kita tapi dengan bahasa yang sangat lembut. Sehingga kadang-kadang kita ini nggak terasa kalau dibully sama Allah Subhanahu wa taala. Janjane kita ini ya dibully sama Allah. Kamu tak kayak Quran kok dikon maca ora iso. Makanya alhamdulillah kita ini kok tiap minimal sepekan sekali ngaji, belajar Al-Qur'an. Jadi kita belajar tadi membaca Iqra itu dalam rangka tadi keluar dari zona bulian Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak kurang-kurang memberikan motivasi kepada kita. Kata Kanjeng Nabi, ahlul Quran ahlullah. Ahli Al-Qur'an itu keluarganya Allah. Kurang apa coba? Kanjeng Nabi memberikan motivasi kepada kita. Siapa ahlul Quran? Apakah orang yang sudah mahir tahu makna dan isinya? Kata para ulama, ahli Quran itu minimal adalah man ta'allamal Quran, orang yang masih mau belajar ngaji.
walaupun itu belajar jilid. Dan kalau kita ini belum tahu, belum bisa, kemudian punya kesadaran dan mau ngaji, belajar apa tasawuf. Meskipun barangkali nomor sewu baru jilid 1, mungkin kemudian dipanggil oleh Allah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu saja sudah diberikan stempel min ahlil Quran. Itu baru belajar jilid. Ya seperti kita ini yang hadir, meskipun barangkali nggak tahu persis isinya Quran dari A sampai Z, dari awal sampai akhir, tapi kalau tiap pekan sekali atau di mana ada majelis ilmu kita hadir, insya Allah kita keluar dari zona tadi, zona bulian Allah, minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazun. Bahwasanya orang-orang Yahudi Nasrani yang diberikan kitab tapi mereka ummi. Maka mudah-mudahan dengan kita istiqomah hadir ngaji terus, insya Allah kita digolongkan min ahlil Quran. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran masih pada surat Al-Baqarah, sekarang ayat 246. Ini 246 pas kaitannya dengan Bani Israel yang sekarang lagi rame, lagi ribut dewi-dewi lagi perang sama Iran. Kira-kira perang Iran sama Israel Amerika sing menang putih? Sing menang putih? Indonesia. Jadi coba kita nanti lihat endingnya. Endingnya kira-kira sing menang di. Aku jago Iran, Pak. Napa? Jago Iran. Jago Iran. Tapi kalau menurut versi ayat ini yang akan kita kaji, itu ya benar panjenengannya. Aku jago Israel. Jadi dalam teori Quran, dalam ayat 246 ini, di ayat ini Allah berfirman, alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Ini kok dilelah pas kebetulan momentum ada perang Israel Iran, ayatnya pas. Dan memang katanya hampir kita ngaji itu pas-pas momentumnya. Jadi momentumnya pas-pas terus, pas poso ya momentum poso. Jadi banyak hal yang pas. Dan memang kalau kita perhatikan, ini pun sebetulnya bagian dari ayat min ayat. Quran itu kan sebetulnya memang momentumnya pas-pas terus. Jadi ketika ada orang bertanya, para sahabat tanya, turun Quran. Jadi momentumnya memang pas. Jadi kalau kita tidak hanya sekedar ngaji yang zahir, tapi batinnya kita juga rasakan, itu sudah menggetarkan betul gitu. Jadi kadang-kadang kita ini ya juga nggak nyangka momentum yang kita pelajari itu pas dengan apa yang terjadi dalam fenomena sosial. Jadi ya ini bagian dari mukjizatul Quran. Jadi mukjizatnya Quran memang di zaman kita pun bisa merasakan bahwa turunnya Quran sesuai dengan momentumnya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, ayat ini menggambarkan tentang karakteristik atau karakter asli kaum Bani Israel yang pecundang, yang cuman koar-koar tapi wani gurita. Jadi orang-orang Bani Israel itu ya sifatnya itu memang seperti itu. Jadi kalau kita yang melihat dari karakteristik asli, sifat asli, kalau melihat perang ini ya menang Iran. Cuma nanti takdir Gusti Allah, pokoknya nanti kita lihat aja. Pokoknya Kalah menang. Jadi secara zahir
dari apa namanya teori Quran. Masalah nanti Gusti Allah mau memenangkan yang siapa itu nanti biar takdir Gusti Allah. Tapi dalam prediksi dan zohirnya ayat Quran dan zohirnya daripada karakter-karakter sifat-sifat dasar mereka itu, ya insya Allah menang Iran. Dan semoga saudara-saudara kita Muslim dimanapun diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kembali kepada ayat ini, alam taro kata Allah. Tidaklah kalian itu melihat, memperhatikan ilal malai kepada para pemuka pemimpin mereka Bani Israel dari kaum Bani Israel. Ini karakteristiknya, cirinya kaum Bani Israel khususnya para pemimpinnya ini pecundangnya luar biasa. Ya memang dari dulu begitu. Jadi ngakali tok wanine keluar tapi bar diantem tenan. Ndelek ngumpet. Dan karakter-karakter seperti itu haplok glob G itu ya modelnya seperti itu. Wanine keluar tapi diwanene melayu. Ilal malai min Bani Israel, para pemuka kaum Bani Israel dari sejak zaman dulu sampai zamannya baginda Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang karakternya hampir sama. Min Bani Musa, dari kaumnya Bani Musa. Jadi ini kan sebetulnya menceritakan kaum Bani Israel dari zamannya Nabi Musa. Disuruh berjuang itu malas-malasan. Wong nggak punya air, kekeringan yang lama itu ya mau santai-santai mengandalkan ada Nabi Musa wis njaluke gampang. Jadi minta Musa itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka itu memang ongkang-ongkang, pengennya enak tapi nggak mau rekoso. Karakteristiknya memang begitu. Makanya diabadikan dalam Al-Quran gimana malesnya mereka ketika diuji oleh Allah kekeringan. Wa istasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Ketika dalam keadaan kekeringan mereka cuman berpangku tangan. Musa, kamu kan utusannya Allah, mbok kamu minta sama Gusti Allah. Enak men. Maka karena ya jenenge Nabi Musa diminta oleh kaumnya, istisqa. Musa pun kemudian istisqa, berdoa kepada Allah liqaumihi, untuk kaumnya. Maka langsung dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idrib bi'asakal hajar. Wahai Musa, kamu kan punya tongkat. Dengan tongkatmu itu pukul itu batu-batu yang ada di sekitar. Idrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina. Maka dari batu yang dipukul oleh Nabiullah Musa, maka keluar 12 sumber mata air. Yang konon karena ada 12 suku yang besar, setiap suku mendapatkan satu sumber mata air, satu sumber mata air. Jadi mereka itu tadi di zaman Nabiullah Musa memang karakter dasarnya itu males. Padahal mereka itu sejatinya diberikan banyak kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang rumusnya atau sunatullahnya, orang biasanya kalau diberikan banyak kelebihan itu yang muncul adalah malas. Orang lahir jadi anaknya orang kaya itu biasanya muncul malasnya, ogah-ogahan. Bapaknya sugih, malas belajar, malas sekolah. Kita orang Indonesia ditempatkan di Zamrud Khatulistiwa, surganya dunia ini, yang apa saja ada, bahkan tongkat saja dilempar jadi tumbuhan, jadi makan. Akhirnya apa? Kita malas untuk berpikir, malas untuk belajar. Nah, ini sudah memang sunatullahnya begitu. Orang ketika diberikan banyak kelebihan, yang muncul adalah kemalasan.
termasuk kemalasan berpikir orang-orang kaum Bani Israel hanya mengandalkan Nabi dan Rasulnya. Padahal sejatinya harusnya ketika kita ini dalam keadaan sempit, misalnya kemarau panjang, ya beristisqa dengan logika pikiran kita. Dengan cara apa? Ya dengan cara bagaimana kita dengan ilmu yang kita miliki bisa mencukupi kebutuhan air kita. Maka ada dengan berbagai macam ilmu yang modern menyuling air yang asin bisa menjadi air tawar. Nah, itu namanya istisqa. Jadi istisqa bukan hanya dungo njaluk Gusti Allah sholat aja, tapi juga harus beristisqa dengan pikiran kita. Nah ini yang kadang kita ini masih jumud. Jadi istisqonya hanya mengandalkan dungo tok, kaya kaumnya Bani Israel, sholat istisqa berniku terus nggak mau berpikir caranya bagaimana kita ini beristisqa atau dicukupkan masalah sumber mata air. Ya, misalnya ketika zaman sekarang ini musim hujan, ya bagaimana supaya air hujan ini nggak langsung ke bawah? Dibuatlah bendungan, dibuatlah waduk-waduk. Jadi buat bendungan, waduk itu aslinya istisqa. Jadi istisqa sekali lagi bukan hanya dungo, sholat, rukuk, sujud, minta kepada Gusti Allah. Kalau model semacam itu istisqonya ya hampir mirip-mirip koyo kaum Bani Israil. Jadi istisqa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi itu hanya motivasi pembuka awal. Setelah itu kita harus ikhtiar dengan ikhtiar yang sempurna. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kamu perhatikan terhadap pemuka-pemuka kaum Bani Israel min ba'di Musa, setelah Nabiullah Musa alaihi salatu wasallam itu meninggal dunia. Idz qalu li nabiyyin lahum mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ketika mereka berkata kepada nabi mereka mengatakan bahwasanya ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Niscaya kami berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka itu dikatakan oleh nabinya, angkatlah seorang raja untuk kami, niscaya kami akan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mengatakan, kami beri pemimpin agar kami ini bisa berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Tapi kemudian ketika mereka itu betul-betul diberikan pemimpin untuk berperang, tapi mereka itu malah menjauh, tidak mau berperang. Jadi ini sekali lagi karakteristik daripada orang kaum Bani Israel ketika diusir dari kampung halamannya, mereka minta untuk diberikan pemimpin yang bisa memimpin mereka berperang. Tapi ketika diperintahkan untuk berperang betul-betul, mereka kemudian mengatakan qalu wa malana alla nuqatil fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum. Mereka itu justru kemudian tawalla, berpaling. Jadi sudah lupa terhadap apa yang mereka katakan, minta dikasih pemimpin agar bisa berperang dengan baik. Mereka disuruh untuk mengambil dan menjaga hak-haknya ketika mereka itu dikeluarkan dari kampung halamannya. Tetapi setelah betul-betul ada perintah, mereka justru tawalla. Ini yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim. Jadi dalam fakta mereka
seringkali kemudian berpaling dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejak dari awal begitu. Makanya kaum Bani Israel akhirnya apa? Mereka akhirnya dijajah tempatnya atau tanahnya direbut oleh orang lain. Mereka diusir dari kampung halamannya. Bahkan hak-hak individu, hak-hak yang privasi saja, sampai mereka itu dizolimi oleh orang lain. Misalnya di zaman Fir'aun, itu kan kaum Bani Israel betul-betul hak privasinya saja itu dirampas. Ketika seorang perempuan dalam keadaan hamil kemudian dipantau oleh tentaranya Fir'aun, kalau yang dilahirkan itu perempuan maka dibiarkan hidup. Tapi ketika yang dilahirkan itu laki-laki maka langsung dibunuh hidup. Ini kan merampas hak privasi yang luar biasa. Sampai hak hidup seseorang saja nggak punya. Mereka betul-betul dipantau. Mereka betul-betul dalam pantauan kekuasaan Fir'aun. Padahal kaum Bani Israel itu sejatinya kaum yang sangat kuat. Tapi tadi karena mereka itu dininabobokan dengan kelebihan yang Allah berikan, tidak mau belajar, kalau butuh apa-apa tinggal ngomong sama Nabi dan Rasul sudah beres. Maka yang terjadi adalah apa? Menyisakan generasi yang tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu. Nah, ini yang menjadi satu PR besar bagi kita. Kalau generasi itu sudah tidak mempunyai pengetahuan, ilmu, maka jangan harapkan kemudian bisa mempertahankan diri, mempertahankan hak-hak hidup, hak-hak bernegara, seperti yang dialami oleh kaum Bani Israel. Dan ini menjadi PR besar kita agar kita bisa mendidik generasi berikutnya itu dengan baik. Karena kalau di dalam media sosial itu luar biasa, perang ideologi, perang pemahaman, bahkan juga kelihatannya mendidik tapi sejatinya tidak mendidik. Jadi ketoke sekolah tapi kurikulumnya bisa kurikulum yang ketoke ono tapi jebule ora ono. Ketoke pinter jebule gak ngerti apa-apa. Dan ini zaman kita. Zaman kita ini anak sudah mulai hilang kemandiriannya. Sekolah, kuliah. Tapi hal prinsip di dalam hidup kadang-kadang hilang gak terasa. Yaitu apa? Kemandirian dari seorang anak didik. Misalnya apa? Anak kita ada halaman kotor, itu cuek-cuek saja. Berarti nggak punya kemandirian. Halaman kotor, rumah kotor, cuek. Ada orang tua duduk lewat, cuek. Nah, ini kan bahaya sekali. Pendidikan kita tidak mendidik, tetapi hanya mengisi materi-materi kurikulum saja. Dan ini sebetulnya adalah sekali lagi bahaya besar kalau kita nggak waspada. Bahaya besar kalau nggak waspada. Karena apa? Karena generasi yang akan kita tinggalkan adalah generasi yang tidak punya sifat kemandirian. Jadi misalnya di rumah itu nggak ada makanan, ya nggak mikir bagaimana caranya misalnya golek masak nasi atau kita kita paling megang HP pesan Shopee Food. Nah, ini kan meninabobokan.
Ya kalau orang tua kita ada terus, kalau kita ini hidupnya ada terus nggak apa-apa. Tapi orang itu kan seperti roda berputar. Dalam keluarga juga sama, dalam kita bernegara juga sama. Kadang-kadang kita pas hidup di negara yang semua kebutuhannya ada, tapi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kita suatu saat hidup dalam suasana yang serba susah. Nah, suasana yang serba susah ini yang kita kadang nggak menyiapkan sesuatu yang paling pahit dalam hidup kita. Dan kalau kita ini di dalam hidup tidak mempersiapkan sesuatu yang paling pahit, ketika itu betul-betul terjadi, kita pasti akan kolap. Nah, ini sekali lagi ada di dalam didikan, khususnya sekolah kita ada yang hilang. Itu apa? Tidak mendidik dengan pendidikan kemandirian hidup. Saya pernah ngajak anak-anak remaja masjid, kebanyakan mahasiswa, ya mahasiswa semua. Kita camping di Semirang. Niatnya mau bakar-bakar ayam, mau makan-makan. Perhatikan dari tadi anak bikin perapian saja orang iso-iso. Bikin perapian aja lama nggak bisa, nggak nyala, tak biarin saja. Wong sini santri ya, santri biasa gawe perapian, masak dewi apa dewi. Kalau dulu santri, zaman santri kan itu mau masak ke kuburan dulu, nyari patok sing wis ngletak. Jadi kayu bakar yang paling hebat itu dulu zaman mondok ya patok sing wis ngletak. Kadang patoknya patok jati, dicari, dibelah untuk kayu bakar. Dan supaya bisa nyala itu ya namanya santri nggak punya minyak gas, nggak punya apa, ya sudah cari tempat sampah ada plastik diambil, karena plastik itu kan juga mengandung minyak. Padahal di Semirang itu ya banyak sampah, biarin saja tapi nggak jadi tuh perapian. Akhirnya karena udah lama nggak jadi, tak bilangin, Mas itu sampah plastik bawa sini diambil. Sampah plastik dibakar. Nah, setelah itu baru bisa menyala. Ini baru masalah hal yang mendasar, membuat perapian saja nggak jadi. Apalagi di dunia tadi, di dalam rumah tangga ada halaman kotor cuek saja, ada orang tua mungkin di dapur lagi masak masih cuek saja. Nah, ini sekali lagi ada yang hilang di dalam model pendidikan kita. Makanya kita harus latih betul kebutuhan dasar yang paling urgent, yaitu kemandirian di dalam memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dulu. Misalnya anak dilatih untuk nyuci baju sendiri. Jadi meskipun kita punya, jangan andalkan laundry atau rewang kita, jangan. Biarkan anak ini mandiri dulu. Setelah bisa mandiri, nanti masalah dibantu dengan rewang, dibantu dengan laundry sekali-kali, ya apa-apa. Tapi sekali lagi kita memerintahkan anak untuk mencuci, untuk menyapu, bukan karena tidak sayang terhadap anak, tetapi mendidik bahwasanya kemandirian ini adalah hal yang paling penting di dalam hidup kita. Seperti tadi, kaum Bani Israel ini karena saking enaknya dininabubukan oleh alam, dininabubukan oleh para nabi dan rasul, sehingga mereka tidak mau untuk mengembangkan logika pikirannya. Dan ini adalah ibrah, pelajaran bagi kita. Peradaban apapun, kalau meninggalkan ilmu, maka dia pasti akan dijajah oleh orang yang punya ilmu. Itu sudah sunnatullahnya begitu. Maka yang menjadi pelajaran bagi kita adalah cari pemahaman ilmu yang sebanyak-banyaknya. Makanya di dalam filsafat orang Jawa itu
ada syair ngelmu iku tekone kanthi kelaku. Jadi dalam filsafat Jawa masalah ilmu itu malah lebih dalam lagi. Jadi ngelmu iku tekone kanthi kelaku. Ilmu itu datangnya berbarengan dengan perilaku. Jadi kalau kita ini melakukan aktivitas apapun, kemudian kita titen, oh kalau saya ini nyapu, maka akan jadi bersih. Kalau bersih maka akan enak dipandang. Kalau bersih maka akan sehat. Itu kalau dititeni, kalau menjadi perilaku akan jadi ilmu tersendiri. Dan kenapa anak-anak kita ini tadi cuek? Karena nggak punya perilaku itu, sehingga tidak mempunyai pemahaman tentang perilaku di dalam hidup. Nah, ini sekali lagi bahwa filsafat Jawa di dalam masalah ilmu itu luar biasa. Ilmu itu tekone kanthi kelaku. Jadi kalau kita ini nggak sekolah sebetulnya, andai kata misal nggak sekolah, tapi reasoning kita, pikiran kita itu jalan, pikiran kita ini niten, pikiran kita ini memperhatikan, pasti akan sukses. Makanya banyak orang yang sukses itu yang tidak sekolah. Dulu zaman Bob Sadino itu masih Sugeng sering bikin podcast. Beliau kan SD aja katanya nggak lulus, tapi yang S1, S2 bahkan profesor doktor menjadi karyawannya, karena beliau itu bukan nggak sekolah. Beliau itu memang barangkali secara formal nggak sekolah, tapi beliau belajar. Nah, sebetulnya yang dipentingkan itu adalah belajar, bukan sekolahnya. Jadi yang dipentingkan adalah mengasah skill hidup kita, bukan mengejar daripada sertifikat atau ijazahnya. Nah, makanya di dalam dunia pendidikan zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu kan Kanjeng Nabi kalau mengajari ya model seperti ini aja, nggak usah ada hal-hal yang formal, harus daftar ulang, SPP bulanan, nanti semesteran bayar lagi, nanti mau lulus bayar lagi. Itu kan konsep-konsep pendidikan yang kapitalisme. Di zaman Kanjeng Nabi zaman keemasan Islam pun enggak ada. Zaman keemasan Islam itu pendidikan betul-betul masih ideal, sangat ideal. Yaitu dengan cara apa? Pendidikan zaman keemasan Islam termasuk zaman Rasulullah, itu orang langsung datang kepada ahli. Pada zaman Rasul tentu zaman langsung ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Di zaman kemasan Islam, orang yang butuh ilmu langsung datang ke rumahnya syekh, ustadz, atau para ahli. Yang ahli di bidang matematika, yang buka ilmu di rumahnya tentang matematika. Yang ahli tentang astronomi, yang buka pendidikannya di rumahnya tentang astronomi. Yang ahli di bidang Quran, di bidang hadis, yang membuka majelis di rumahnya. Sehingga apa? Sehingga tidak ada transaksional wani piro, harus membayar berapa. Bahkan di zaman awal-awal kemerdekaan kita, itu pun ulama-ulama khususnya di Nahdlatul Ulama masih memfatwakan bahwasanya sekolah itu haram. Jadi kalau kita lihat dokumen-dokumen fatwa-fatwa ulama dulu, sekolah itu masih haram, karena memang sekolah itu bentuk daripada kapitalisme ilmu. Jadi ilmu itu sudah mulai dikapitalisasi. Kalau ilmu itu sudah dikapitalisasi, maka rentetannya jadi panjang. Jadi tadi wani biro. Tapi kalau orang itu datang ke guru, mau belajar matematika ya diajari, mau belajar apa saja,
tentang spesifikasi daripada ilmu yang dipunyai, yang dimiliki oleh ahli, maka akan jadi sangat murah. Akan jadi sangat murah. Karena dalam prinsipnya ilmu itu man katama min ahlihi uljima yaumal qiyamah lijaman minan nar. Jadi kalau kita misalnya dititipi ilmu kok diumpet itu artinya ada orang mau belajar nggak mau ngajari, ada orang minta nasihat nggak mau ngasih nasihat, atau malah justru wani wiro. Nah ini kan jadi problem, jadi masalah. Bukan hanya itu saja. Uljima yaumal qiyamah lijaman minan nar. Kata Rasulullah, barang siapa yang menyembunyikan ilmu dari ahlinya, dari orang yang mau belajar, uljima yaumal qiyamah, maka dia akan dirajam, dilempari dengan lemparan batu neraka. Itu kan nggak main-main ancaman dari Rasulullah SAW. Makanya dulu orang punya ilmu yang menggelar ilmunya di rumah. Nah, zaman kemasan Islam kemudian sudah mulai ada yang sifatnya klasikal. Makanya dikenal dengan Al-Kutab misalnya. Jadi dulu ada model pendidikan namanya Al-Kutab. Al-Kutab itu model pendidikan yang berbasis kepada perpustakaan. Tapi Al-Kutab model sekarang ya model sekolah. Padahal asli daripada Al-Kutab adalah proses pembelajaran yang berbasis kepada perpustakaan. Jadi sumber ilmu yaitu buku-buku. Atau ada model pendidikan lain namanya Bimaristan. Jadi model pendidikan yang langsung praktek di rumah sakit, namanya Bimaristan. Jadi pendidikan kedokteran zaman dulu, ya langsung observasi, melihat langsung orang yang sakit, diperhatikan, observasi, kira-kira kalau orang seperti ini obatnya apa, dicarikan, didiagnosa, diberikan obat, bukan hanya obat yang zahir, tapi juga obat yang batin. Obat yang zahir dikasih, tapi tidak hanya itu, karena obat sejatinya lebih kepada obat yang batin. Diberikan motivasi, dinasehati, diberikan kesabaran dan lain sebagainya. Jadi ini pengobatan yang integral, dan latihannya, belajarnya namanya Bimaristan. Dan zaman modern ini sebetulnya ada konsep orang barat itu dalam konsep pendidikan untuk keluar dari zona nyaman pendidikan seperti ini. Ada yang dikenal dengan konsep school without wall. Jadi sekolah tanpa dinding. Sekolah tanpa dinding. Sebab kalau sudah sekolah dengan dinding, ada bangunannya, pasti ada peraturan, ada macam-macamnya. Memang di satu sisi itu ya semakin fokus, betul. Tapi ada hal-hal yang hilang, yaitu apa? Sekolah bisa menjadi barrier, sekolah bisa menjadi penutup atas orang yang ingin mau belajar, gara-gara tidak punya uang untuk membayar, akhirnya apa? Tertutup dari akses ilmu. Dan ini sebetulnya yang paling bahaya. Jadi orang kemudian tidak bisa mengakses ilmu, akhirnya dia apa? Dia akan menjadi jajahan orang lain. Dia akan menjadi budaknya orang lain. Makanya kalau kita ini ingin keluar dari zona itu, maka mau tidak mau kita harus berilmu. Anak kita kalau tidak mau menjadi jajahan daripada bangsa lain, maka bangsa kita, generasi setelah kita harus dididik dengan ilmu dan juga kemandirian. Nah ini materi di ayat ini menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita ini menjadi pecundang
Kalau kita ini memang sudah diperintahkan oleh Allah, dalam keadaan misalnya kita terusir, dalam keadaan kita terzolimi, kemudian ada fatwa misalnya perintah dari pimpinan amir kita untuk berperang, ya berperang. Jangan menjadi pecundang. Nah, ini Quran itu memberikan motivasi. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi kata Allah, kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian berperang kalau memang kalian ini terusir atau hak-haknya terzolimi, maka boleh kamu menjaga atau mengambil haknya kembali dengan cara mengangkat senjata. Dan seperti saudara kita di Iran, ini kan sejatinya dalam rangka menjaga hak-haknya. Karena diserang dulu, maka ya sudah, perintahnya dan konstitusi dalam Quran memang ya boleh untuk diserang, bahkan wajib untuk diserang, karena itu kehormatan. Karena itu adalah kehormatan, itu adalah haknya kita, hak untuk membela. Dan luar biasa yang kita saksikan itu yang di Iran itu, ya seperti memang konstitusi banget, Quran banget. Iran nggak mau menyerang, tapi beliau nyerang, Iran nyerang kalau dia diserang dahulu. Ini ya contoh yang bisa kita lihat dalam konstitusi Quran memang begitu. Meskipun perang itu tidak enak bagi kita, tapi kalau memang uswaya ya, memang itu harus sudah difatwakan oleh amir, diperintahkan oleh pemimpin, maka ya tetap kita harus mengangkat senjata karena itu kehormatan. Saya kira itu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum ditutup mungkin ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, monggo silakan. Bapak Kirman mau nambahin.